Selamat datang di kelas pendidikan agama Kristen kelas 12. Tema kita hari ini adalah multikultural dalam sudut pandang iman Kristen. Salah satu miniatur keragaman Indonesia adalah Taman Mini Indonesia Indah. Taman Mini didirikan atas prakarsa Ibu Tien Soeharto. Taman Mini merupakan gambaran kehidupan Indonesia yang beragam budayanya, yang sering kita dengar dengan istilah multikultur. Di Taman Mini Indonesia Indah, kita akan menjumpai sebuah danau dengan pulau-pulau di dalamnya yang menggambarkan seluruh kepulauan Indonesia. Ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan juga ada Pulau Jawa. Di sana juga kita melihat di salah satu bagiannya ada rumah-rumah ibadat. Misalnya ada masjid ya di sana. Kemudian kalau kita maju lagi lebih jauh, kita akan melihat ada gereja Katolik. Nah, kemudian kita maju lebih jauh lagi, kita akan melihat gereja Kristen. Kemudian kita juga akan melihat pura, dan salah satu yang ada juga yaitu wihara. Nah, ini merupakan gambaran keragaman agama yang ada di Indonesia. Selain itu, kita juga akan melihat ada beberapa anjungan ya, tempat memamerkan hasil budaya atau produk budaya dari daerah. Misalnya ada anjungan Papua. Kemudian di sisi yang lain, kalau kita bergerak lebih maju lagi, kita akan melihat ada misalnya anjungan Sulawesi Tengah. Itu ya. Di sana ada berisi produk budaya dari masyarakat Sulawesi Tengah. Nah, itulah kira-kira contoh anjungan, dan masih banyak lagi anjungan-anjungan yang ada di Taman Mini. Misalnya ada anjungan Maluku, anjungan Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan lain-lain. Kalau kita lihat juga di sisi selatan ada Sulawesi Tenggara, ya, ada Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, itu dan anjungan-anjungan lainnya. Ada banyak anjungan, ada museum juga, bangunan-bangunan yang lain. Nah, itu semua ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dalam pelajaran ini ada dua istilah penting yang perlu kita lihat bersama. Yang pertama adalah multikultural, sedangkan yang kedua adalah multikulturalisme. Apa itu multikultural? Multikultural adalah sebuah keadaan masyarakat yang beragam dan memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Jadi di sana ada keragaman budaya, keragaman agama yang masing-masing itu punya perbedaan satu dengan yang lain. Ada keunikan masing-masing, ada kekhasan masing-masing dari perbedaan-perbedaan keragaman-keragaman yang ada itu. Kemudian istilah yang kedua adalah istilah multikulturalisme. Apa itu? Multikulturalisme adalah sikap atau tindakan atau cara pandang atau juga mungkin paham yang mempertahankan keragaman, ya. Jadi tadi keragaman yang ada itu dipertahankan tanpa mengabaikan pentingnya persatuan. Nah, ini bicara tentang sikap ya, tindakan. Ini yang harusnya kita miliki di dalam masyarakat yang multikultural, harusnya memiliki sikap atau tindakan atau cara pandang multikulturalisme itu, sehingga kita melihat keragaman itu sebagai suatu hal yang harus dipertahankan, tetapi di sisi lain tidak mengakibatkan persatuan itu dikompromikan atau dihancurkan atau dirusak oleh keragaman itu. Nah, itu dua istilah penting. Selanjutnya, asal-usul dan tujuan multikultur menurut Alkitab. Apa yang Alkitab katakan tentang multikultur itu? Nah, kebenaran yang kita lihat di dalam firman Tuhan, yang pertama, kalau kita melihat multikultur itu di dalam kaitan dengan Menara Babel. Di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1-9 di sana digambarkan ada upaya manusia untuk menentang firman Tuhan. Mereka tidak ingin tersebar. Mereka ingin berada di satu tempat, menetap di sana, dan kemudian mereka berencana mendirikan sebuah menara yang kemudian disebut Menara Babel. Nah, keinginan manusia ini bertentangan dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan di bagian awal kitab Kejadian, mereka diminta untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Tindakan manusia di Kejadian pasal 11 ini merupakan wujud dari upaya mereka menentang firman Tuhan, menentang apa yang Allah kehendaki. Nah, kemudian apa yang Allah lakukan? Allah membuat ada perbedaan di antara mereka.
ada yang sebelumnya satu logat, satu bahasa, satu bangsa itu dibuat oleh Tuhan menjadi beraneka ragam, menjadi berbeda satu dengan yang lain. Dan hal yang sangat menonjol di dalam perbedaan mereka itu adalah perbedaan bahasa, sehingga mereka tidak bisa saling memahami satu dengan yang lain. Nah, apa yang Allah buat ini membuat manusia pada saat itu menjadi terpisah. Kemudian mereka terserak ke berbagai tempat, terpisah satu dengan yang lain, dan itu menimbulkan atau melahirkan kebudayaan-kebudayaan atau budaya-budaya yang baru di antara manusia. Nah, jika kita melihat bagian itu, kemudian kita berpikir apa tujuan Allah dengan multikultur? Nah, tidak lain kalau kita melihat dari kisah Menara Babel awal pertama terbentuknya keanekaragaman budaya, itu kita melihat bahwa multikultur merupakan alat yang Tuhan pakai untuk mewujudkan rencananya. Dalam hal ini, rencana Tuhan pada saat itu adalah untuk supaya manusia itu bisa tersebar, menyebar, memenuhi bumi seperti yang Allah kehendaki. Nah, itu kira-kira asal-usul dan tujuan multikultur menurut Alkitab. Nah, selanjutnya kalau kita melihat multikultur sendiri itu di dalam kekristenan, nah khususnya di dalam Perjanjian Baru, kita melihat misalnya di dalam peristiwa Pentakosta, di mana para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa bangsa-bangsa. Di dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah melalui para rasul menyapa bangsa-bangsa melalui kehadiran Roh Kudus di dalam diri para rasul, membuat mereka mampu mengucapkan bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa dari berbagai belahan dunia. Mereka semua itu adalah orang-orang Yahudi diaspora yang sudah menyebar ke bangsa-bangsa, tetapi setiap waktu mereka hadir, setiap tahun mereka hadir di Yerusalem untuk mengunjungi Bait Suci. Dan pada saat itu para rasul berkhotbah, banyak orang yang percaya, kurang lebih 3.000 orang percaya. Bagian ini menegaskan bahwa Tuhan menyapa bangsa-bangsa di dalam keragaman mereka. Kisah selanjutnya atau bagian selanjutnya firman Tuhan, misalnya dalam Kolose 3 ayat 11 dan juga pasal Galatia pasal 3 ayat 28, orang yang ada di dalam Kristus itu satu di dalam Kristus, tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat budaya. Tidak ada lagi orang Yunani, tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang bersunat dan tidak bersunat, orang barbar, orang skit, budak ataupun orang merdeka. Semuanya satu di dalam Kristus. Dan ini dinyatakan dengan tegas bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, keanekaragaman itu tidak menghalangi terbentuknya kesatuan tubuh Kristus. Bagian selanjutnya adalah amanat agung. Nah, ini bagian yang penting juga, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan bahwa pergilah jadikan semua bangsa muridku. Di sini berita Injil itu, karya pemuridan itu harus disampaikan kepada bangsa-bangsa, kepada semua bangsa, kepada semua suku bangsa. Nah, ini merupakan menjadi salah satu ciri murid Kristus. Murid Kristus adalah orang yang hadir dari berbagai bangsa. Jadi tidak ada lagi batasan satu dengan yang lain. Keanekaragaman budaya itu tidak menghalangi kesatuan di dalam tubuh Kristus atau di dalam gereja Tuhan. Selanjutnya kita melihat bagaimana kondisi multikulturalisme di dunia dan juga khususnya di Indonesia satu dekade terakhir ini. Pertama, dicatat CNN, etnis Rohingya peringati setahun operasi militer di Rakhine. Kalau kita melihat di sini dicatat bahwa ini merupakan upaya usaha pembersihan etnis. Ya, kurang lebih 700.000 orang dari etnis Rohingya itu sudah melarikan diri ke Bangladesh. Kemudian selanjutnya dilaporkan 25 Agustus 2017 itu agresi militer Myanmar dilakukan. Ternyata militer bukan menangkap pelaku yang diduga teroris, tapi justru malah mengusir, menyiksa, memperkosa, bahkan membunuh warga Rohingya yang ada di sana. Itu PBB menyebut ini merupakan upaya pembersihan etnis. Nah, ini satu peristiwa yang terjadi di Myanmar, mayoritas penduduknya menganut agama Buddha, tapi melakukan diskriminasi terhadap kaum minoritas yang berasal dari etnis Rohingya. Contoh kedua dicatat oleh Tempo, penganut Kristen di India alami kekerasan jelang Natal. Jadi kondisi ini terjadi di India yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, di mana menjelang perayaan Natal, sejumlah penganut Kristen itu mengalami tindak kekerasan di India saat sedang berdoa atau menyanyikan lagu religi. Nah, kalau kita melihat di sana, misalnya ada seorang yang bernama Jites, ya, dia mengatakan dia menendang instrumen musik sebelum menyerang saudara laki saya dengan pisau. Itu merujuk pada polisi yang pada saat itu melakukan tindakan tersebut. Jites mengatakan polisi ini mengucapkan kata-kata yang bernada kasar anti-Kristen dan merusak peralatan musik. 30 orang yang berkumpul terkejut meskipun mereka tidak terluka.
Nah, sebelumnya ada kelompok Hindu garis keras yang sebelumnya sudah menyuarakan penolakan perayaan Natal di sekolah-sekolah Kristen. Di India, kasus intoleransi itu cenderung dibiarkan oleh negara. Peristiwa ketiga atau kasus ketiga terjadi di Amerika Serikat, negeri Paman Sam. CNN mencatat bahwa warga Muslim jadi kelompok paling tidak disukai di Amerika. Nah, kalau kita melihat ini sebuah studi ya yang dilakukan di Universitas Minnesota, di situ menunjukkan bahwa warga Muslim merupakan kelompok masyarakat yang paling tidak disukai di Amerika Serikat. Nah, ini merupakan wujud dari Islamofobia yang makin meluas di negara-negara Barat, mengikuti rangkaian aksi teror yang terjadi mengatasnamakan Islam. Dalam 10 tahun, publik memiliki persepsi yang lebih negatif tentang Muslim, Yahudi, gay, Latin, dan orang kulit hitam. Ini cukup ironi terjadi di Amerika Serikat. Kita melihat Amerika Serikat adalah negara mayoritas Kristen. Kemudian juga meningkat insiden anti masjid ya yang terjadi di negara tersebut. Kalau kita melihat negara Amerika merupakan negara yang cukup demokratis tapi juga melakukan diskriminasi. Selanjutnya kita lihat di Indonesia, negara kita, bagaimana kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Melihat wajah keragaman itu ditulis oleh Wahid Foundation, salah satu lembaga yang concern dengan isu-isu multikulturalisme. Kita melihat dilaporkan oleh Wahid Foundation salah satu masalah terbesar politisasi agama adalah karena bukan hanya menyasar individu lagi tapi menyasar pada kelompok dan identitas tertentu. Misalnya dalam kasus Ahok dicontohkan, politisasi itu tidak menyasar Basuki atau Ahok semata, tetapi menyasar komunitas yang lebih luas, yaitu komunitas non-Muslim dan Cina, identitas yang melekat pada Ahok. Kemudian kalau kita melihat juga, bahkan Anies sendiri dituduh Syiah, lawan politik Ahok pada saat itu. Kemudian survei juga dilakukan, Muslim perempuan itu cenderung bersikap intoleran terhadap orang lain. Kemudian dari survei tersebut dilaporkan sebanyak 57,1% atau setara dengan 53,3 juta dari penduduk Indonesia itu bersikap intoleran terhadap orang lain. Nah, ini negara Indonesia, negara kita, begitu kondisinya. Kira-kira seperti itulah wajah atau kondisi dunia maupun juga secara khusus Indonesia. Bagaimana sikap multikulturalisme itu masih sangat kurang, dan harapan kita dengan kita mempelajari bagian ini, kita makin memiliki sikap yang toleransi, menghargai orang yang berbeda dengan kita. Selanjutnya kalau kita lihat tantangan keragaman yang ada di Indonesia. Yang pertama itu kondisi ekonomi yang rendah. Ini kondisi ekonomi yang rendah ini seringkali memicu perselisihan, memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian diantaranya mulai merujuk pada isu-isu SARA, isu keanekaragaman suku, ras dan agama. Semua itu diawali dari kondisi ekonomi yang rendah. Tapi karena kondisi ekonomi rendah ini membuat masyarakat mudah tersulut, mudah konflik, dan diantaranya keanekaragaman budaya itu diketengahkan sebagai bagian dari konflik itu. Selanjutnya juga ada primordialisme dan etnosentris, menganggap sukunya itu paling hebat, paling kuat di antara yang lain, dan kemudian merendahkan suku-suku yang lain. Nah, dua bagian ini juga menjadi tantangan kita, karena masih ada yang menganggap dirinya itu lebih daripada yang lain, sehingga mulai merendahkan suku yang lain. Kemudian juga sikap diskriminatif, membeda-bedakan berdasarkan suku, agama, dan ras. Nah, bagian ini yang sangat menghambat dalam keragaman di Indonesia. Seharusnya sebagai suatu bangsa ada kesetaraan, ada persamaan hak yang harus dihargai dalam diri setiap warga negara siapapun itu. Tidak lagi dilihat latar belakang budaya multikultur yang ada. Kemudian juga, nah ini yang cukup parah adalah berkembangnya radikalisme. Ini merupakan salah satu tantangan di Indonesia. Ada kelompok-kelompok radikal yang mencoba memecah belah bangsa, menggunakan isu-isu kultur, isu-isu budaya ya yang dikembangkan untuk memecah belah bangsa, untuk menghancurkan, untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya nilai-nilai yang ada di dalam multikultur itu. Yang pertama itu semangat kemanusiaan, hak asasi manusia, persamaan hak asasi manusia. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 22 ayat 39,
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ketika kita menghargai multikultural, berarti kita menghargai nilai kemanusiaan, persamaan derajat, persamaan hak itu. Kemudian yang kedua, di dalam multikultur juga ada nilai-nilai kedamaian. Di ayat firman Tuhan ini dikatakan, kejarlah damai, usahakanlah kedamaian itu, kalau itu tergantung padamu, pilihlah jalan damai itu. Nah, ketika kita menghargai keberadaan multikultur, kita sedang mengupayakan kedamaian di tengah-tengah keragaman yang ada. Kemudian juga nilai yang ketiga, itu nilai keterbukaan. Kita perlu terbuka dengan orang yang berbeda yang ada di sekitar kita. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 33-34, di situ firman Tuhan mengatakan untuk perlu orang-orang Israel menyambut orang-orang asing yang ada di tengahnya, memperlakukan mereka dengan adil, dengan baik. Demikian juga seharusnya dengan kita sebagai umat percaya. Kita terbuka terhadap orang-orang yang berbeda latar belakang yang ada di sekitar kita, dan kemudian juga tidak membeda-bedakan, tidak membuat atau melakukan hal-hal yang tidak menunjukkan ketidakadilan. Nah, bagaimana kita seharusnya memaknai kehidupan multikultur yang ada? Yang pertama, sikap yang pertama yang harusnya kita miliki, pertama itu adalah menerima perbedaan. Perbedaan itu tidak bisa dihilangkan. Perbedaan itu perlu kita terima sebagai satu bangsa. Kemudian setelah menerima perbedaan itu, kita perlu saling menghormati satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada ini perlu diberi ruang, dihormati, dihargai keberadaannya. Nah, kemudian sikap yang kedua yaitu eksklusif di dalam iman, tetapi inklusif di dalam relasi sosial. Nah, ini penting. Ketika kita terbuka terhadap budaya lain, itu bukan berarti kita menerima setiap budaya, menjadikan itu bagian dari diri kita, tidak. Tetapi yang kita lakukan adalah kita perlu selektif. Khususnya di dalam iman, berkaitan dengan iman dan kepercayaan, jangan sampai iman kita itu dipengaruhi oleh budaya orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh lingkungan yang ada di sekitar kita. Iman itu merupakan hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam kisah perjanjian lama berulang kali Tuhan menentang umat Israel yang kemudian imannya mulai luntur ketika berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai bangsa yang ada di sekitar mereka. Nah, jadi iman itu sesuatu yang harus dipertahankan, tidak boleh dikompromikan di tengah-tengah keragaman yang ada. Nah, tetapi di sisi lain, dalam relasi sosial kita perlu bersikap inklusif, ya, terbuka dengan siapa saja, bergaul dengan siapa saja, menerima siapa saja, dari latar belakang agama apapun, dari latar belakang budaya apapun, dari latar belakang pendidikan manapun, dari strata sosial apapun, kita perlu terbuka. Inilah sikap inklusif, tidak membeda-bedakan, tetapi menghargai dan menerima dalam relasi sosial. Kemudian sikap yang ketiga yaitu sesuai dengan semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan kita lihat itu sebagai suatu kekayaan, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan atau kemudian menimbulkan egosentris, ya, merendahkan yang lain, tetapi kita melihat itu sebagai kekayaan, sebagai satu bangsa. Kemudian juga kita perlu melihat bahwa ada konsensus bersama yang dirumuskan di dalam Pancasila itu. Inilah nilai-nilai Pancasila inilah yang perlu kita terima, kita menjadi standar patokan kita dalam berelasi satu dengan yang lain. Nah, kira-kira itulah yang bisa kita pelajari dari semangat multikultur yang ada di dalam pelajaran kelas 12. Nah, saya menutup itu. Bagian terakhir yang kita lihat, kita belajar dari Gus Dur, ya, Bapak Pluralisme Indonesia. Gus Dur mengatakan bahwa tidak penting apapun agama dan sukumu, kalau kamu bisa berbuat baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya agamamu dan juga sukumu. Jadi kalau kita melihat di sinilah titik temu kita dengan orang yang berbeda latar belakang kebudayaan, agama, suku, ras apapun itu, titik temu kita adalah pada kebaikan. Kita ingin orang lain yang ada di sekitar kita, apapun latar belakangnya, mengalami kebaikan, mendapatkan kebaikan, berbuat baik untuk orang lain. Itu hal yang penting, itu hal yang perlu ditegakkan, perlu terus diingat sebagai wujud kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang multikultur. Terima kasih, demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.